size-nya bisnisnya logistik itu jauh lebih besar gitu. Ini yang kita dorong sekarang, bagaimana kita punya lompatan secara eksponensial untuk menggarap market di logistik. Dan yang ketiga terkait dengan jasa keuangan, tentu tadi saya sudah sampaikan kita melakukan digitalisasi semua layanan-layanan yang dulu bisa ditemui di kantor pos, agen pos sekarang sudah ada di ranah digital sehingga lebih mudah. Keunggulannya kita punya uh, jumlah biller yang paling banyak mungkin salah satu yang paling banyak gitu ya. Jumlah biller terutama yang misalnya kayak PDAM kayak apa itu kita punya pajak dan lain-lain kita punya banyak gitu. Karena itu kan harus dilakukan uh, tidak secara pusat gitu ya. Itu kan per daerah gitu ya. Jadi itu salah satu keunggulan yang kita miliki yang sebenarnya kita berharap itu kita bisa market yang kita bisa garap lebih lanjut. Gerakan langkah tatap ke depan ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad prima. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan serangkaian wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Institut Teknologi Bandung. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak Haryadi. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Operasi dan Digital Service PT Pos Indonesia. Apa kabar Pak Haryadi? Alhamdulillah baik Pak. Apa kabar Pak? Ya, terima kasih. Pak Haryadi ini lahir di kota Duri, Riau, 5 Oktober 1979. Nah, mungkin Bapak bisa mulai cerita pengalaman dan kenangan ketika menempuh pendidikan S1 di ITB, lulus 2002, kemudian S2 di Universitas Duisburg, lulus 2006, kemudian lama di DHL Global Forwarding sampai menjadi Director of Industrial Project, pernah menjadi Direktur Representatif Country Head Indonesia, PT Quantum Solution Logistik Indonesia, dan kemudian bergabung di PT Pos Indonesia, pernah menjadi Direktur Bisnis Kurir dan Logistik, saat ini menjadi Direktur Operasi dan Digital Service PT Pos Indonesia. Silakan Pak Haryadi. Baik, terima kasih Pak. Pengalaman saya mungkin di zaman perkuliahan kan tidak jauh berbeda dengan kebanyakan mahasiswa pada umumnya Pak ya. Jadi ya selain berkuliah tentu saya juga terlibat, saya juga menjadi asisten di laboratory di Planning dan Optimization Industrial System atau POSI, kita kenal perencanaan dan optimasi sistem industri. Kemudian ya juga menjadi teaching assistant juga di beberapa perkuliahan gitu ya, selain melakukan tentu kegiatan-kegiatan aktivitas mahasiswa lainnya gitu. Selama di S2 saya juga menyempatkan diri untuk bekerja gitu ya, beberapa perusahaan, termasuk salah satunya adalah di Deutsche Post gitu ya, di postalnya Germany. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan terkait dengan pengalaman saya atau pandangan saya selama menempuh pendidikan, tidak jauh berbeda mungkin dengan kebanyakan mahasiswa pada umumnya.
baik setelah saya menyelesaikan perkuliahan, memang saya kemudian bergabung di DSL Group ya, Deutsche Post. Sekarang namanya DSL Group, dulu namanya Deutsche Post DSL atau sebelumnya Deutsche Post Warnet, eh, entitas Jerman Postal ya Pak ya. Eh, di 2007 saya bergabung, eh, dan kebetulan memang saya cukup beruntung menempati posisi yang sangat kritikal gitu ya. Saya waktu itu menjadi asistennya presiden direkturnya saya itu. Jadi itu mungkin opportunity buat saya sebenarnya belajar banyak untuk mengenal organisasi, dan tidak lama dalam waktu yang 2 tahun saya kemudian heading sebuah unit bisnis gitu ya. Jadi in late 20 di usia saya udah masuk ke senior management team gitu di perusahaan gitu ya. Uh, jadi sangat tentu dalam menjalaninya tentu sesuatu up and down gitu ya Pak ya. Banyak challenge yang kita hadapi terutama pada saat saya heading bisnis gitu ya. Waktu itu saya uh, menjadi director of value services. Basically kita punya 3 divisi saat itu, ada divisi logistik management services, ada oil and energy sector, dan juga di domestic freight gitu ya. Salah satu pencapaian yang boleh dibilang sangat saya appreciate tentu pada saat saya menjadi global head VS Award dari CEO kita di Germany, global award pada saat itu, di mana kita berhasil melakukan turnaround bisnis dan juga melakukan lompatan dari sisi size dan juga profitability of bisnis yang saya pimpin saat itu. Jadi itu mungkin jadi di sequence tahun 2013-2014 itu memang cukup banyak award yang saya terima baik di level country, level Asia Pasifik maupun di global level gitu ya. Kemudian setelah hampir 10 tahun saya di DSL Group, kemudian saya memang pindah ke Singapore Post. Quantium Solutions itu adalah subsidiary atau logistik armnya Singapore Post. Saya join di sana, kebetulan saya ditarik oleh ex-bosnya saya gitu ya Pak. Jadi saya sempat memimpin organisasi itu selama hampir 3,5 tahun sebelum Pak Erik meminta saya untuk masuk ke PT Pos Indonesia di September 2020. Jadi sekarang saya sudah hampir 3 tahun Pak lebih dari 3 tahun sebenarnya di Pos Indonesia. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan Ya, baik Pak Aryadi. Nah, mungkin yang bisa diceritakan bagaimana setelah lulus itu memilihnya berkarir di perusahaan logistik itu. Apakah itu memang ada kaitannya dengan pendidikan waktu di ITB? Ya mungkin memang waktu saya di S1 saya memang membuat skripsi atau tesis saya itu memang terkait dengan optimasi sistem logistik ya, Pak, supply chain ya, Pak. Kemudian saya di S2 juga sebenarnya melanjutkan pendidikan yang memang fokusnya lebih ke production dan logistik gitu ya. Tapi memang tidak ada rencana sebenarnya Pak. Jadi kebetulan waktu saya di Germany memang saya sempat apa bekerja di Deutsche Post gitu ya. Ya somehow uh, kayaknya itu patentnya ikut terus Pak. Ya tidak direncanakan sebenarnya tapi memang apa yang saya pelajari kemudian masuk ke industri yang terkait gitu yang relevan gitu dan sampai sekarang mungkin ya itu aja yang follow terus Pak. Ya, baik. Nah, Pak Aryadi, memang kan
perusahaan ini kan sebenarnya perusahaan konvensional ya, artinya Ya, secara internasional berkembang sudah sangat lama. Apa itu bisnis apa transfer logistik ini, tapi kan kemudian berkembang sangat pesat ya setelah era apa digital ini yang apa sistem perdagangan pengiriman barangnya berubah sama sekali ya itu mungkin bisa diceritakan itu lompatan artinya bukan karena apa ya manajerial perusahaan-perusahaan itu tetapi karena ekosistem ini memang berubah gitu. ya tentu eh, tentu kalau kita bicara logistik itu sangat sangat kritikal. Mungkin salah satu sektor yang tidak tergantikan mungkin logistik gitu ya Pak ya. Karena belum ada namanya teknologi apa teleportasi itu belum jadi gitu ya Pak. Jadi physical move itu pasti terjadi dan memang pada saat era globalisasi di mana connectivity itu memang semakin mudah, tentu trading terutama yang cross shipping itu semakin lama semakin besar gitu. Jadi dan tentu dengan meningkatnya jumlah populasi juga sebenarnya akan berkorelasi positif juga terhadap apa terhadap size dari bisnis logistik gitu Pak. Nah, pengalaman Pak Haryadi di apa korporasi internasional ya, mulai dari Jerman, kemudian eh, apa Singapura, itu apa yang bisa dipetik? Eh, yang bisa dipetik tentu apa as a leader tentu kita harus punya great vision ya Pak ya, visi yang besar, kemudian membangun sebuah culture yang memang konstruktif gitu ya, yang berorientasi tentu terhadap growth pertumbuhan. Uh, jadi mungkin itu yang paling penting sih sebenarnya bagaimana seorang leader itu menciptakan apa mempunyai visi jauh ke depan. Jadi itu yang dilakukan Deutsche Post sebenarnya pada saat mereka mengakuisisi DSL dan beberapa perusahaan lain sehingga saat ini menjadi sebuah perusahaan logistik terbesar yang yang apa yang hadir di hampir 200 negara gitu ya. Iya. Nah, sekarang setelah menangani apa korporasi internasional, Pak Haryadi ke PT Pos Indonesia yang menurut saya itu memang apa ya terjadi sesuatu yang agak agak beda gitu ya. Ya, Di dalam situasi tantangan dan peluang yang sebegini besar, perusahaan pos Indonesia yang sudah pengalamannya juga cukup panjang, kenapa apa ya keberadaannya itu sepertinya perannya kecil gitu ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Apa yang Pak Haryadi lihat dengan PT Pos sekarang? Ya tentu pada saat saya diminta untuk bergabung di PT Pos Indonesia, memang saya pahami situasinya, Pak. Jadi memang situasinya memang tidak terlalu baik gitu ya. Uh, Kenapa begitu? Menurut saya memang pertama PT Pos tidak siap pada saat terjadi liberalisasi di sektor pos pada saat Undang-Undang tahun nomor 38 tahun 2009 itu dikeluarkan oleh Kominfo. Gitu. Jadi pada saat terjadi liberalisasi, pada saat sekarang bisnis tidak lagi captive gitu ya Pak ya, tapi yang harus bersaing, PT Pos tidak siap. Jadi secara mindset untuk bersaing memang uh, tidak ada gitu dari sisi itu. Dan kemudian juga transformasi yang dilakukan berkali-kali memang tidak sustainable gitu. Jadi berganti direksi, berganti arah gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu apa alasan kenapa kemudian PT Pos itu tidak mampu bersaing mengikuti level competitiveness yang ada di market. Di luar memang sejak boomingnya e-commerce memang selain ketidaksiapan PT Pos Indonesia tentu juga dari sisi market sendiri memang apa di e-commerce ini banyak konglomerasi di mana beberapa e-commerce platform itu membangun jaringan logistiknya sendiri gitu ya Pak. Dan kemudian tentu dengan apa pricing ya pricing strategi yang free ongkir dan lain-lain yang memang
tentu jauh berbeda pada saat kita di level korporat yang kita konvensional berdasarkan P&L bottom line, sedangkan perusahaan-perusahaan startup biasanya mengejar valuasi gitu ya Pak ya. Jadi mindset yang memang agak berbeda, tapi ya whatever itu ya buat saya itulah tantangannya bagaimana PT Pos Indonesia untuk menjadi tidak hanya relevan untuk saat ini tapi juga relevan untuk masa depan. Langkah dan karya nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan Ya, berpengalaman di perusahaan internasional menghadapi PT Pos dengan segala tantangan dan potensinya. Menurut Pak Haryadi, apa yang peluang apa yang masih tersedia ke depan? Peluang tentu sangat besar sekali. PT Pos Indonesia bergelut di bidang 4 portofolio bisnis. Yang pertama adalah di kurir atau kita sebut dengan CIP industri, kurir express dan parcel. Di situ postal adalah bagian itu, dan kemudian ada di logistik. Yang ketiga ada di financial technology, di fintech sebenarnya, di financial services, dan juga di property. Opportunity masih sangat besar. Jadi boleh dibilang industri yang digeluti oleh PT Pos ini masih industri yang growth gitu ya Pak ya. Industri yang tumbuh, bukan industri yang dalam masa sunset gitu. Jadi kurir atau CIP industri masih tumbuh double digit. Logistik juga kurir itu size bisnisnya, marketnya di Indonesia mungkin hampir 100 triliun gitu ya. Logistik lebih dari 3.000 triliun. Jadi secara bisnis adalah bisnis yang masih growth, marketnya masih tumbuh. Memang poinnya sekarang adalah bagaimana PT Pos benar-benar mengambil peran jauh lebih besar untuk bisa berkompetisi dan mengambil market share secara progresif gitu Pak. Ya, jadi dengan banyak pengalaman, peluangnya masih besar. Dulu orang kiriman surat dan barang itu pasti mengandalkan PT Pos zaman dulu. Bahkan transfer uang itu juga berpengalaman sekali. Nah, sekarang apa program-program konkret yang bisa dilihat masyarakat dari layanan PT Pos ini? Baik, yang pertama dan kemudian karena ini di bidangnya saya, yang saya lakukan adalah tentu memperbaiki operational excellence gitu ya Pak ya. Kita tidak hanya melakukan digitalisasi di in-house proses, tetapi kita juga melakukan digitalisasi dari sisi frontingnya gitu Pak. Jadi fronting kita saat ini, kita tidak hanya hadir secara fisik, physical fronting baik di kantor atau di outletnya kita maupun di agensi kita maupun mitra-mitra individual, tapi kita juga punya fronting di mobile apps, Pak. Kita punya ekosistem super apps yang kita namakan dengan Postpay Super Apps, Pak. Yang secara ini adalah sebuah ekosistem yang kita bangun tidak hanya untuk menghadirkan produk dan services PT Pos Indonesia di ranah digital, tapi juga untuk produk dan services anak perusahaan dan juga mitra-mitra pihak ketiga yang memang mampu nanti mendongkrak kebutuhan pelanggan terhadap super app ekosistem yang kita bangun itu. Itu yang kita lakukan. Yang kedua tentu kita melakukan perbaikan, tadi saya sampaikan operational excellence-nya kita secara operasi, dari sisi disiplinnya kita, SOP-nya kita, itu kita sangat tekankan sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah industri yang sangat, walaupun disupport dengan teknologi, tapi tetap aja ini adalah industri yang sangat labor intense gitu ya Pak ya. Jadi pengelolaan disiplin itu kita tingkatkan, dan saat ini mungkin masyarakat tidak banyak yang tahu kinerja kita dari sisi timeless delivery mungkin salah satu yang terbaik. Jadi kita di marketplace seperti di Shopee itu saya mengamati dalam 6 bulan 7 bulan terakhir kita nomor 1, Pak. Tapi memang perbaikan yang terjadi di operasi memang belum berkorelasi secara positif dari sisi market gitu ya Pak.
Ya, jadi memang dua hal yang berbeda. Pak Haryadi, kelebihan PT Pos adalah soal jaringan. Saya kira paling lengkap, bahkan eh, sampai level kecamatan Ya. ada. Nah, itu apakah sekarang masih dikelola atau diberdayakan? Eh, Tentu kita tetap masih mengelola dan memang amanah dari pemerintah tentu dari Kominfo tentu kita harus menambah, Pak. Karena PT Pos Indonesia adalah designated operator yang ditunjuk oleh pemerintah. Kita adalah bagian dari Universal Postal Union (UPU). Jadi kita bagian dari union dari semua kantor pos seluruh dunia. Yang memang salah satu amanatnya adalah bahwa pengiriman surat dan paket itu adalah amanat undang-undang gitu ya. Jadi kita harus mampu menjangkau event di daerah-daerah 3T, Pak. Jadi keberadaan kantor kita di semua wilayah teritori Indonesia itu memang adalah sebuah uh, public service obligation yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana kita kemudian memberdayakan tentu uh, ya tentu kita seperti yang saya sampaikan tadi, uh, selain kita meningkatkan traffic dari sisi fisik gitu ya Pak, ya, kita juga meningkatkan transaksi yang terjadi melalui digital juga. Itu yang kita tetap terus kita dorong. Yang kedua tentu bagaimana kita juga berkolaborasi dengan semua pemain-pemain yang lain gitu Pak di industri. Karena secara umum memang ini saatnya adalah saat yang untuk berkolaborasi gitu ya Pak, ya. Tidak banyak sebenarnya pemain perusahaan jasa titipan atau penyelenggara pos yang memiliki jaringan sebesar PT Pos gitu ya. Jadi kita juga membuka kesempatan untuk bersinergi, berkolaborasi untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah kita bangun. Pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi. Baik, PT Pos selain bisnis juga punya tadi misi layanan sosial. Nah, Ya, kalau di potret dari kinerja finansial seperti apa Pak? Apa eh, untung atau karena harus melayani kepentingan public obligation itu mungkin kinerja keuangannya merugi dan sebagainya gitu. jadi dari sisi finansial eh, kita tumbuh sehat, Pak. Jadi memang pada saat eh, saya masuk di 2020, memang kita salah satunya kita melakukan transformasi di 7 pilar, gitu ya, 7 pilar transformasi. Salah satunya tentu memperbaiki kinerja finansial juga. Jadi eh, sejak 2020, 2021 sampai kemarin 2022 kita in term of net income kita tumbuh sangat sehat sekali. Dan itu yang memang kita coba dorong, tapi tentu kita tidak hanya bicara masalah persentase dari net income, tapi kita juga akan coba menumbuhkan top line-nya juga gitu. Iya. Nah, eh, dengan posisi itu apa yang dibayangkan ke depan atau apa yang ditargetkan, apa yang dimimpikan oleh PT Pos? Yang kita mimpikan tentu kita dari sisi bidang CAP industri tentu kita uh, punya share jauh lebih besar daripada saat yang kita miliki saat ini. Jadi transformasi yang sudah kita lakukan hampir 2,5 tahun terakhir, kita berharapkan uh, buahnya bisa kita petik gitu ya Pak ya. Yang ini yang saya sampaikan tadi sebenarnya dari sisi kinerja operasi kita mungkin one of the top gitu ya. Tapi memang image-nya PT Pos memang masih mungkin apalagi untuk yang anak-anak muda sekarang mungkin nggak terlalu ini ya Pak ya dibanding dengan perusahaan-perusahaan startup yang lain misalnya. Ini yang kita coba dorong terus agar uh, kita bisa tumbuh. Tapi poinnya adalah bagaimana kita membuat layanan kita menjadi relevan. Jadi
tadi kita menghadirkan digital fronting itu salah satunya gitu ya. Salah satunya yang kita offer ke market. Yang kedua, kita juga melayani layanan door to door, Pak. Jadi selama ini masyarakat mungkin kenal PT Pos drop off gitu ya, drop di kantor pos, agen gitu ya. Sekarang kita juga melayani door to door, Pak. Kita bisa melakukan pick up ke semua channel. Kemudian dari sisi yang salah satu yang menjadi fokus kita saat ini juga adalah logistik. Bagaimana PT Pos Indonesia ini bertransformasi tidak hanya di CEP industri atau di postal, tapi juga bermain di logistik, Pak. Ini memang market share-nya kita masih sangat kecil, padahal size-nya bisnisnya logistik itu jauh lebih besar. Gitu. Ini yang kita dorong sekarang, bagaimana kita punya lompatan secara eksponensial untuk menggarap market di logistik. Dan yang ketiga, terkait dengan jasa keuangan, tentu tadi saya sudah sampaikan, kita melakukan digitalisasi semua layanan-layanan yang dulu bisa ditemui di kantor pos, agen pos, sekarang sudah ada di ranah digital sehingga lebih mudah. Keunggulannya kita punya uh, jumlah biller yang paling banyak mungkin, salah satu yang paling banyak gitu ya. Jumlah biller terutama yang misalnya kayak PDAM, kayak apa itu kita punya pajak dan lain-lain kita punya banyak. Gitu. Karena itu kan harus dilakukan uh, tidak secara pusat gitu ya. Itu kan per daerah gitu ya. Jadi itu salah satu keunggulan yang kita miliki yang sebenarnya kita berharap itu kita bisa market yang kita bisa garap lebih lanjut. Baik, luar biasa. Nah, sekarang kita kembali ke ITB. Bagaimana Pak Haryadi memandang proses belajar mengajar pada waktu itu sehingga mempersiapkan para alumni itu untuk siap menghadapi tantangan seperti yang dihadapi Pak Haryadi sendiri yang mungkin agak berbeda ketika dipersiapkan di kampus dulu. Gitu. Kalau kalau saya mungkin prinsipnya bahwa apa yang kita pelajari di zaman perkuliahan lebih ke bagaimana kita mempertajam common sense gitu ya Pak ya, logika berpikir gitu. Jadi sehingga apa yang kita pelajari itu sebenarnya memberikan penajaman-penajaman kita dalam menganalisa dalam dalam cara kita berpikir. Jadi sehingga kita pada saat kita masuk ke dunia kerja dimanapun itu di sektor manapun itu sebenarnya kita bisa gitu ya. Kecuali memang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang lebih banyak knowledge base-nya gitu ya, Pak. Tapi kalau di industri-industri yang sebenarnya tidak terlalu kental konten knowledge-nya, sebenarnya semua bidang sebenarnya bisa masuk gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan disiplin pada waktu pendidikan, itu apakah memang sangat mendukung karena kelihatannya kan banyak juga yang kolega-kolega Pak Haryadi yang seangkatan mungkin yang dekat-dekat angkatannya itu yang sekarang memimpin perusahaan-perusahaan sejenis yang besar, kemudian yang terutama bergerak di bidang digital, startup dan sebagainya itu. Nah, apa yang bisa digambarkan itu generasi itu bisa dari ITB banyak sekali yang muncul sekarang. Yang bisa saya gambarkan tentu ITB itu punya input yang baik gitu ya Pak ya. Jadi masukan mahasiswanya boleh saya bilang mungkin mahasiswa-mahasiswa yang terbaik lah gitu ya. Kemudian juga dibekali dengan dengan dunia pendidikan yang juga baik. Tentu secara prinsip saya berpikir sebenarnya harusnya alumni-alumni ITB itu siap gitu ya Pak, untuk bisa masuk ke dunia kerja. Tapi tentu
berikutnya adalah bagaimana kemudian masing-masing individu itu memang apa tadi uh, punya membangun karakter gitu ya, Le. Membangun karakter untuk kemudian masuk ke dunia kerja apa untuk saling menciptakan create value gitu kan ya di dunia pekerjaan. Jadi menurut saya sih melihat bahwa selama kita punya common sense yang baik, selama kita punya bisnis etik yang baik, eh, itu kita bisa bisa berkompetisi dimanapun kita berada. Ya. Nah, terakhir Pak Aryadi, apa yang bisa Bapak sarankan ya, baik kepada institusi maupun kepada para alumni baru atau para mahasiswa yang sekarang masih belajar gitu ya, supaya mereka benar-benar alumni ini siap menghadapi tantangan di lapangan pekerjaan ya, tentu pengalaman yang dihadapi Pak Haryadi banyak sekali, apalagi kalau mau bekerja di perusahaan-perusahaan internasional. Saran saya tentu buat adik-adik mahasiswa ya tentu pertama ya tentu harus fokus gitu ya, fokus terhadap pendidikan yang berkualitas gitu ya Pak ya. Karena uh, uh, masa perkuliahan masa yang tidak bisa diulangi lagi gitu ya. Jadi saya berpesan tentu fokus terhadap pendidikan yang berkualitas. Nah, jadi tidak hanya mengejar kelulusan gitu lah, tapi juga benar-benar apa membangun knowledge gitu ya Pak. Kemudian sambil fokus terhadap pendidikan tentu juga fokus membangun kompetensi gitu loh. Kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Jadi itu sangat penting sekali karena seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin tidak semua apa yang kita pelajari di dunia perkuliahan itu sebenarnya itu yang dibutuhkan gitu ya. Selain saya bilang tadi common sense gitu ya, logika berpikir. Tapi juga kita perlu juga memperkaya dengan membangun kompetensi-kompetensi yang mungkin banyak diharapkan saat ini di dunia kerja, misalnya di digital talent dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian berikutnya tentu membangun jaringan gitu ya, ya. Jadi networking itu sangat penting sekali membangun networking karena dari situ kita bisa membangun komunikasi dan juga praktis gitu ya. Jadi kita tidak hanya membangun knowledge gitu loh, knowledge yang kita bangun yang kita dapatkan dari perkuliahan, tapi kita juga membangun sebuah networking yang tentu sangat bermanfaat nanti pada saat kita masuk ke dunia kerja. Nah, di sisanya tentu lebih ke tadi saya sampaikan bagaimana kita selalu untuk mengembangkan kemampuan kita untuk berpikir secara kritis gitu ya. Kemudian terus belajar dan berkembang karena saya sampaikan tadi di beberapa industri mungkin knowledge yang kita ambil dari kuliah mungkin nggak terlalu banyak yang bisa kita implementasikan. Tapi sambil jalan pada saat kita masuk ke industri banyak hal yang kita pelajari gitu ya. Dan itu bisa cross ya seperti saya juga dalam perjalanannya tentu saya tidak hanya belajar bicara logistik gitu ya. Saya juga belajar masalah finansial gitu kan ya, bicara masalah human capital dan hal-hal yang lain. Iya, baik. Jadi artinya bekerja tapi tetap terus belajar, gitu ya, Pak Haryadi ya. Betul. Baik, terima kasih sekali Bapak Haryadi, Direktur Operasi dan Digital Service PT Pos Indonesia. Selamat bekerja, sukses terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih ya, Pak. Seni dan budaya kukuhkan sikap dan tekad mandiri, capai masa gemilang. Rentangkan sayap, panjatkan citra, cerdaskan bernegara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, ayo bangun sejahtera. Majulah, maju manusia. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali Indonesia
ini sebenarnya sebelum ada saya nggak mau deh